Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Yarin Asri, mahasiswa PPG Matematika Kemenak Angkatan 2 Universitas Negeri Jakarta. Berikut adalah video per-pitching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Ma'ruf di pelajaran matematika tentunya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita mulai dengan berdoa seperti biasanya. Silakan dipimpin Asadi. Siap Pak. Nah teman-teman, sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, doa selesai. Oke, terima kasih Asadi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Oh, lupa ya dengan jawabannya ya. Kalau Pak Ma'ruf tanya kabar, bagaimana kabarnya? Jawabannya apa? Alhamdulillah luar biasa, gitu kan ya. Terus nanti kalau saya bilang matematika, jawabannya mudah banget, gitu ya. Coba. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Matematika? Udah banget. Oke. Wah, saya suka sekali nih ekspresinya si Kamal. Menghayati sekali. Oke, anak-anak. Jadi pada pertemuan kemarin ya, kalian sudah mempelajari tentang determinan matriks dan inverse matriks ordo 2x2 dan 3x3. Cuma masih belum membahas tentang sifat-sifat inverse matriks itu sendiri. Jadi sambil saya share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke, jadi hari ini kita masih akan membahas tentang inverse matriks ya, ordo 2x2 dan ordo 3x3. Kok dibahas lagi? Karena pada pertemuan kali ini, kalian akan saya ajari bagaimana cara mengintegrasikan pembelajaran inverse matrix ini dengan IT ya, lebih spesifik nanti dengan device atau smartphone kalian. Hari ini kalian akan saya ajari untuk menggunakan salah satu aplikasi yang bernama Matrix Calculator untuk mempermudah kalian dalam mengoperasikan matriks khususnya di inverse matrix. Lagi-lagi saya tekankan kepada kalian kenapa kita perlu mempelajari matriks ini. Jadi matriks ini termasuk banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama dalam matematika itu sendiri kita bisa menyelesaikan beberapa masalah, misalkan dalam persamaan linier atau transformasi geometri. Kemudian di bidang lain matriks itu juga sangat membantu dalam analisis masalah ekonomi yang memiliki kandungan berbagai macam variabel. Di bidang lain, ya, matriks juga digunakan untuk memecahkan suatu masalah tentang penyelidikan, seperti sistem operasi penyelidikan yang berkaitan dengan sumber alam, minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Kemudian, di dalam dunia spionase dan militer, pesan-pesan yang dikirim seringkali ditulis dengan menggunakan kode-kode rahasia. Hanya penerima yang sah yang memiliki kuncinya sehingga dapat membuka sandi itu. Tulisan rahasia semacam ini bisa disebut kriptogram, gitu ya. Kemudian berkaitan dengan IT tadi, saya ulangi lagi, saya tekankan sekali lagi. Jadi hampir dari kalian semua itu sudah menggunakan gadget ya, atau smartphone. Jadi biar tidak seperti HP-nya Asadi ya, kemarin saya cek isinya Mobile Legends dan game-game yang lain. Jadi kalau bisa kalian install, kalian isi ya dengan aplikasi-aplikasi yang tentunya akan membantu proses pembelajaran kalian. Baik, selanjutnya akan saya bacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Coba kalian lihat, ada permasalahan seperti ini. Oke, tahu nggak sih soal tadi itu ya bisa kalian selesaikan menggunakan matriks loh. Bagaimana caranya? Terus apakah ada yang tahu? Belum ya?
Enggak, Pak. Langkah-langkahnya bagaimana, Pak? Pertama, buat sistem persamaan linearnya terlebih dahulu ya. Ini di kelas 10 juga sudah pernah ya, buat kalimat matematika atau sistem persamaan linearnya terlebih dahulu seperti ini. X, Y, Z-nya tadi sudah dimisalkan, X itu harga 1 kg mangga, Y itu 1 kg jeruk, dan Z itu harga 1 kg apel. Selanjutnya dari bentuk persamaan linear ini kalian rubah ke dalam bentuk perkalian matriks. Nah, kayak gini ya. Ada yang tahu langkah selanjutnya? Lupa, Pak. Belum. Udah, Pak. Oke. Kalian dapat menyelesaikan soal tadi jika kalian sudah memahami sifat-sifat inverse matriks. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Oke, LK lembar kerja proyek yang akan kalian kerjakan ya. Hari ini kalian diskusikan dan di pertemuan berikutnya akan dipresentasikan ya. Sudah selesai ya anak-anak pekerjaannya? LK proyeknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Langsung saja mungkin untuk kelompok pertama yang presentasi dari kelompoknya Lita, silakan. Coba kita cek tampilan proyeknya. Baik, Pak. Teman-teman, ini saya mau mempresentasikan hasil proyek kelompok kami dan menggunakan matriks kalkulator. Yang pertama akan menentukan A inverse, B inverse, C inverse, D inverse. Untuk yang A inverse nanti dihasilkan negatif 7, 4, 2, negatif 1. Untuk B inverse-nya negatif 5, negatif 3/2, negatif 13, negatif 4. Dan untuk C inverse-nya tidak ada solusi karena nilai determinannya 0. Matriksnya tidak invertible. Nah, coba Kamal bisa dibacakan kesimpulan kelompokmu. Baik, Ya, jadi di kalkulator tadi munculnya kata-katanya invertible gitu ya. Invertible itu berarti memiliki inverse. Kalau tidak invertible berarti tidak memiliki inverse, gitu ya. Oke. Sudah bagus tadi kesimpulannya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Kamal dan kelompok lain yang sudah presentasi. Oke, anak-anak, selanjutnya dari kegiatan tadi saya mau siapa yang belum tadi? Bisa Hafiza, Bu. coba. Mafiza ya. Mafiza coba buat kesimpulan secara umum ya dari inverse matrix yang sudah kalian presentasikan tadi. Jadi, Pak, inverse matrix bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi dibuat dulu seperti SPLTP, baru pakai solusi matrix inverse. Terus bisa juga pakai alat kalkulator, Pak. Itu sangat memudahkan. Itu yang bisa saya simpulkan, Pak. Oke, dengan catatan tidak menggantungkan terhadap alat ya. Jadi secara konsep dasar pengetahuannya tentunya harus sekalian kuasai, gitu ya. Jadi Pak, ujian nggak boleh pakai alat, Pak? Kalau ujian sebaiknya tidak ya. Jadi biar kalian juga ada wahana atau sarana untuk melatih
keterampilan berhitung kalian juga. Jadi kalau nanti ulangannya menggunakan kalkulator tersebut, tentunya nanti saat di kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak diperbolehkan menggunakan alat, kalian nanti takutnya akan kesulitan, gitu ya. Iya Pak, baik Pak. Oke, baik. Sebelum kita akhiri ya, ini ada soal evaluasi. Ada soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan berupa kuis di Google Form. Saya akan share linknya ke grup kelas dan bisa kalian kerjakan mulai sekarang dengan waktu 20 menit, maksimal 20 menit ya. Saya kirimkan sekarang. Oke, silahkan dikerjakan. Soalnya ada 3, sudah bisa kalian akses linknya? Habis paket Pak. Sudah Pak. Udah pakai Oke. Sudah alamat Gmail sendiri atau apa ya Pak? Ya, ada 3 soal ya. Soal pertama pilihan ganda, soal yang kedua pilihan ganda kompleks. Jangan lupa Kamal, kalau pilihan ganda kompleks jangan milih satu saja. Jawabannya bisa lebih dari satu jawaban benar, gitu ya. Terus di soal yang ketiga itu kalian kerjakan beserta caranya ya, uraian caranya di lembaran. Nanti kalian foto dan kalian upload di menu tambahkan file, gitu ya. Silakan dikerjakan, waktunya maksimal 20 menit. Kesan-pesannya untuk pelajaran kali ini. Saya senang sekali Pak tadi dengan Pak Ma'ruf karena juga diajari pakai kalkulator untuk menghitung matrik Pak. Biasanya saya hitung manual Pak kalau belajar Pak. Jadi saya bisa pakai HP sekarang Pak. Alhamdulillah Pak. Oke. Jadi sangat menyenangkan sekali Pak untuk pembelajaran hari ini. Pak. Teman-teman yang lain bagaimana? Setuju ya dengan kalimat Turlalis tadi? Setuju Setuju, Pak. Pak. Setuju Pak. Tenang, luar biasa. Oke. Nggak ngantuk Di kan sini Pak Ma'ruf, iya. Di sini Pak Ma'ruf menambahkan sedikit. Jadi betul aplikasi itu nanti akan sangat membantu kalian, ya. Tapi yang paling penting dan saya ulangi lagi, konsep atau aturan dasar dalam perhitungan itu jangan sampai ditinggalkan, gitu ya. Itu tetap harus dikuasai. Alat atau aplikasi tadi itu hanya untuk mempermudah kita, bukan sebagai alat utama untuk menentukan atau menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan matriks, gitu ya. Ya, kalian nanti bisa pelajari di rumah sambil melakukan kegiatan atau aktivitas yang lain, gitu ya. Ya Pak. Oke. Jadi pesan saya, gunakan gadget kalian itu untuk menunjang kegiatan pembelajaran kalian. Tuh. Oke, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Cukup jelas Pak. Cukup ya. Oke, baik. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang persamaan matriks ya, yang tadi di akhir itu, yang berupa A kali X sama dengan B, masih berkaitan dengan inverse. Jadi nanti silakan kalian menjelajah internet, termasuk yang tadi, bagaimana cara mencari inverse suatu matriks dengan teknik operasi baris elementer. Oke, dari saya cukupkan sekian. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa ditutup dengan doa oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk hari ini anak-anak. Pak Ma'ruf akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.